Yuk guys, buat kamu yang ngaku fans Arsenal sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih. Semoga Arsenal juara. Arsenal akan melanjutkan ambisi mempertahankan puncak klasemen Premier League dengan menjamu Crystal Palace di Emirates Stadium pada Minggu malam. Kedua tim datang dengan hasil kontras di Eropa. Arsenal baru saja membungkam Atletico Madrid 4-0 di Liga Champions, sementara Palace harus menelan kekalahan mengejutkan 0-1 dari AEK Larnaca di Conference League. Mikel Arteta membawa timnya dalam performa luar biasa dengan 6 kemenangan beruntun di semua ajang. The Gunners kini unggul 3 poin di puncak klasemen, meski keunggulan itu bisa terpangkas sebelum laga dimulai tergantung hasil tim lain. Palace sendiri belum menang dalam 3 pertandingan terakhir dan kini tertinggal 6 poin dari zona Eropa. Secara historis, Arsenal sangat dominan atas Palace. Dari 58 pertemuan, mereka mencatat 35 kemenangan, 17 kali imbang, dan hanya 6 kekalahan. Kemenangan terakhir Palace terjadi pada April 2022 saat menang 3-0 di Selhurst Park, sedangkan satu-satunya kemenangan mereka di Emirates tercipta pada April 2019. Sejak itu, Arsenal mendominasi sepenuhnya dengan hanya 1 kekalahan dari 13 pertemuan terakhir. Dalam beberapa musim terakhir, Arsenal tampil perkasa di derby ini. Mereka meraih kemenangan telak 5-0 di Januari 2024 dan 2 kemenangan beruntun 3-2 serta 5-1 pada Desember 2024. Pertemuan terakhir pada April 2025 berakhir imbang 2-2. Dominasi ini semakin menegaskan jarak kualitas antara kedua tim. Arsenal kini tampil lebih tajam dan solid, baik dalam transisi maupun pressing tinggi, sementara Palace masih berjuang menjaga konsistensi di bawah tekanan lawan-lawan besar. Dengan catatan impresif dan semangat tinggi usai kemenangan besar di Eropa, Arsenal diprediksi kembali jadi favorit untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka, sekaligus memperkuat posisi di puncak klasemen. Arsenal tengah berada dalam periode impresif dengan catatan tak terkalahkan di 9 laga terakhir di semua ajang dan kini bersiap menghadapi Crystal Palace di Emirates Stadium. Performa solid pasukan Mikel Arteta musim ini tak lepas dari kontribusi pemain di berbagai lini, terutama barisan pertahanan yang hanya kebobolan 3 gol di Premier League sejauh ini. Gabriel Magalhaes dan William Saliba terus menunjukkan kestabilan di jantung pertahanan, sementara Bukayo Saka dan Declan Rice menjaga kualitas permainan di lini depan dan tengah. Namun, legenda Arsenal Ray Parlour menilai 2 nama yang justru menjadi pemain terbaik sejauh musim ini adalah Ricardo Calafiori dan Jurrien Timber. Keduanya dianggap tampil luar biasa, bukan hanya dalam bertahan, tetapi juga dalam membantu serangan. Timber menunjukkan konsistensi tinggi sebagai bek kanan dengan rata-rata tackle terbanyak per 90 menit di Premier League dibanding pemain Arsenal lainnya, sekaligus mencatat rating performa tertinggi dalam skuad. Calafiori pun tak kalah menonjol di sisi kiri pertahanan. Pemain asal Italia ini berhasil menjaga posisinya dari pesaing muda seperti Miles Lewis Kelly berkat kontribusi pertahanan yang stabil dan agresif. Rata-rata jumlah tackle-nya bahkan lebih tinggi dari Saliba maupun Gabriel. Kombinasi keduanya menjadikan lini belakang Arsenal semakin tangguh sekaligus fleksibel, memperlihatkan kedalaman skuad yang kini menjadi salah satu kekuatan utama tim asuhan Arteta dalam perburuan gelar musim ini.
Arsenal berhasil mengamankan masa depan salah satu talenta muda paling menjanjikan mereka, Max Dauman, dengan mencapai kesepakatan beasiswa 2 tahun. Gelandang berusia 15 tahun itu semakin mencuri perhatian setelah tampil memukau dan mencatat debut di tim utama melawan Leeds United di Premier League awal musim ini. Meski mendapat tawaran lebih menggiurkan dari klub lain, Dauman memilih bertahan di klub masa kecilnya, menunjukkan komitmen kuat untuk berkembang di bawah asuhan Mikel Arteta. Negosiasi dengan Arsenal disebut berjalan cepat dan lancar, dipimpin langsung oleh ayah Dauman. Setelah berusia 16 tahun pada 31 Desember mendatang, pemain muda ini bisa menandatangani kontrak profesional yang akan berlaku di usia 17 tahun. Keputusan ini menjadi kabar positif bagi Arsenal, terutama setelah kehilangan 2 pemain muda berbakat, Aiden Heaven dan Chido Obi, ke Manchester United tahun lalu. Langkah Dauman juga mengikuti jejak Miles Lewis-Kelly dan Ethan Nwaneri, 2 pemain muda lain yang baru saja memperpanjang kontrak jangka panjang bersama klub. Meskipun kesempatan bermainnya berkurang karena kembalinya pemain senior dari cedera, performa Dauman tetap membuatnya menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang Arsenal. Sementara itu, Arteta kini menikmati skuad terlengkap sepanjang masa kepelatihannya. Dengan pemain muda seperti Lewis-Kelly juga terus menunjukkan kualitasnya, terutama setelah berperan penting dalam kemenangan 4-0 atas Atletico Madrid di Liga Champions. Albert Sambi Lokonga resmi meninggalkan Arsenal pada tenggat musim panas lalu untuk bergabung dengan Hamburg SV secara permanen. Namun, kepindahannya diwarnai kritik dari sang kakak, Paul Josem Poku, yang menilai Mikel Arteta tidak memperlakukan adiknya dengan adil selama di London Utara. Lokonga yang didatangkan dari Anderlecht pada 2021 sempat tampil menjanjikan dengan 24 laga di musim debutnya, tetapi kemudian kehilangan tempat di bawah arahan Arteta. Ia sempat dipinjamkan ke Crystal Palace, Luton Town hingga Sevilla sebelum dijual ke Bundesliga. Total, ia bermain 39 kali untuk Arsenal. Kini di Hamburg, gelandang Belgia berusia 25 tahun itu langsung tampil impresif dengan 2 gol dari 4 laga. Mpoku menilai kualitas adiknya tidak pernah berubah, hanya kurang diberi kesempatan di Arsenal. Ia menyebut Lokonga selalu menunjukkan performa solid di setiap klub yang dibelanya, namun kurang mendapat kepercayaan yang layak dari Arteta. Mantan striker Juventus, Parma, dan Chievo, Amauri, mengungkap bahwa ia nyaris bergabung dengan Liverpool dan Arsenal, namun transfer gagal karena masalah administratif. Dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, pemain kelahiran Brasil itu mengenang awal karirnya yang sulit hingga akhirnya menemukan jalan di Italia. Ia mengaku mulai diperhitungkan ketika tampil dominan di musim keduanya bersama Chievo. Amauri mengatakan Arsenal dan Liverpool sempat tertarik padanya, tetapi statusnya sebagai pemain non-Uni Eropa membuat kepindahan ke Inggris mustahil terjadi. Ia menyebut bermain di Anfield di bawah dukungan The Kop akan menjadi impian besar. Pada masa jayanya, Amauri bahkan dibandingkan dengan Didier Drogba yang disebutnya sempat menyatakan kekaguman kepadanya secara langsung.
Selain itu, Amauri juga sempat diminati oleh Roma dan AC Milan. Namun, ia akhirnya memilih bergabung dengan Juventus pada 2008 yang disebutnya sebagai pengalaman luar biasa, terutama ketika mencetak gol dalam kemenangan atas Real Madrid. Ia juga mengaku pernah diincar Jose Mourinho untuk Real Madrid, namun menolak karena bahagia di Turin. Setelah meninggalkan Juventus, Amauri bermain untuk Fiorentina dan Parma sebelum akhirnya mengakhiri karirnya di Italia.